Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini berjumpa kembali dengan kakak-kakak pelayan untuk beribadah impa di rumah. Nah adik-adik, kita mulai ibadah impa hari ini. Kita memuji nama Tuhan, kita pujikan burung pipit yang kecil ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau memulai ibadah hari ini. Kita mengawali hari ini, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan masih menyertai kami hingga hari ini. Tuhan, saat ini kami sudah akan memulai ibadah impa. Kiranya Tuhan memimpin kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 149. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku bila tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya, minta bimbingan Roh Kudus. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Juga untuk kakak pelayan yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus menyertai pemberitaan firman ini Tuhan dari pertengahan hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Alkitabnya disiapkan ya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Sudah semua? Sudah disiapkan? Yuk kita mau mulai membacanya. Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah dikutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberitaan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada
kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Amin. Nah, Alkitab tetap berbuka, adik-adik tetap duduk yang manis, kita akan mendengarkan cerita Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetap semangat ya adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Sehat semua ya hari ini. Tema kita pagi hari ini adalah beritakan kebaikannya kepada semua orang. Adik-adik, coba lihat gambar apakah ini? Pada gambar ini nampak anak-anak sedang bermain. Tetapi ternyata mereka itu pilih-pilih teman adik-adik. Lihat, ada yang gak diajak bermain. Kalau yang ini gambar kedua. Gambar apa ini ya? Adik-adik, dua gambar ini adalah tentang perbuatan baik, menolong orang lain. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, yang pertama, bolehkah kita memilih-milih teman dalam bermain? Yang kedua, bolehkah kita memilih-milih orang yang akan kita bantu? Mau tahu jawabannya? Yuk kita simak cerita selanjutnya. Hari ini kita mau belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Rasul Paulus dipilih Yesus Kristus untuk mewartakan kasih Kristus di antara orang-orang yang bukan bangsa Yahudi. Saat itu, orang-orang Yahudi merasa bahwa berita tentang kasih Kristus hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Bagi Yesus Kristus, kasih karunia-Nya untuk semua orang. Dia hadir untuk menyelamatkan baik orang Yahudi maupun yang bukan orang Yahudi.
asalkan mereka percaya dan patuh pada perintahnya. Rasul Paulus mau menyatakan dengan tegas bahwa semua orang di hadapan Allah adalah sama untuk mendapat kasih karunia Kristus, baik Yahudi maupun yang non-Yahudi. Demikian juga dengan kita adik-adik. Kita ada yang berasal dari Jawa, ada yang orang Batak, ada yang dari Ambon, Manado, Papua, Sulawesi, ataupun yang lainnya. Kemudian adik-adik lihat, rambut kita ada yang lurus, ada yang keriting, kulit coklat, kulit putih, dan lain sebagainya. Dengan semua perbedaan yang ada, kita semua punya kesempatan yang sama merasakan kasih karunia Kristus. Terakhir adik-adik, sesudah kita mendengar cerita tentang Rasul Paulus tadi, tugas kita sekarang semua untuk menyampaikan kasih Kristus kepada semua orang. Kita tidak boleh pilih-pilih teman saat bermain. Kemudian, kita juga harus bersedia membantu orang lain tanpa terkecuali. Nah, adik-adik sudah mendengarkan cerita Tuhan Yesus kan? Sudah mendengarkan firman Tuhan? Nah, yuk kita sama-sama berjanji menjadi anak yang baik, anak yang mau menyebarkan kebaikan Tuhan. Nah, kita puji Tuhan dari Kidung Ceria 185 ya. Adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Yuk, sambil kita memberikan persembahan, kita memuji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah memberikan persembahan kan? Yuk kita semua menyerahkan persembahan pada Tuhan. Kita mau berdoa untuk persembahan ini. Yuk adik-adik kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Kiranya Tuhan juga memberkati orang-orang yang mengelola persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita memuji Tuhan sekali lagi ya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 71. Ada orang buta. Yuk kita memuji Tuhan. Ada
Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kami sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya firman yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau berdoa bagi papa, mama, opa, oma, kakak dan adik kami Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberikan mereka kesehatan agar mereka bisa menjalankan setiap kegiatannya dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi gereja dan pelayan-pelayan-Mu di tengah pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan mau berikan mereka kekuatan dan kesehatan daripada-Mu. Kami berdoa bagi teman-teman kami, kiranya Tuhan senantiasa jaga dan sertai mereka. Tuhan Yesus, kami juga memohon Tuhan Yesus mau menjaga kami agar senantiasa sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit, diberi kemampuan juga untuk belajar secara online. Tuhan Yesus, kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ibadah impa dari awal hingga selesai hingga akhir. Nah, adik-adik tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat, dan sampai jumpa minggu depan dengan kakak-kakak pelayan yang lain. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapa